Pemirsa, pengunjuk rasa bentrok dengan polisi yang berjaga di luar gedung parlemen Belanda. Sejumlah demonstran ditangkap. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi usai memblokir jalan. Polisi membalas menggunakan granat asap guna membubarkan massa yang berujung rusuh. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon, serta membawa spanduk jelang pertemuan delegasi tingkat tinggi dari Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Pakistan memperketat keamanan jelang kedatangan delegasi Iran ke Islamabad. Pakistan mengirim jet tempur Iran untuk mengawal delegasi Iran yang berada di dalam pesawat. Delegasi Iran akan hadir di Islamabad, Pakistan untuk memulai negosiasi penting terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pengawalan ini dilakukan untuk melindungi delegasi Iran dari kemungkinan operasi oleh Israel dalam upaya untuk menyambut hasil negosiasi. Selain udara, Pakistan juga meningkatkan pengamanan darat di ibu kotanya Islamabad jelang perundingan antara AS dan Iran. Pakistan meningkatkan langkah-langkah keamanan di Islamabad seperti menutup sejumlah jalan untuk lalu lintas. Sebuah rekaman video menunjukkan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan inspeksi keamanan. Pemerintah juga mengumumkan hari libur nasional pada Kamis dan Jumat. Diketahui perundingan dilakukan di sebuah hotel di distrik administratif yang telah dalam pengamanan. Perundingan damai dan gencatan senjata Amerika-Iran digelar di Pakistan. Upaya yang ditempuh oleh kedua negara itu terancam kandas akibat ulah Zionis Israel yang terus menyerang Lebanon. Tarik ulur antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Hal itu terjadi jelang perundingan damai dan gencatan senjata yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam perundingan itu, Amerika mengirim wakil presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan. Amerika membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya. Iran menugaskan ketua parlemennya Muhammad Bagher Ghalibaf untuk memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Selain Bagher, Iran juga mengirim Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, untuk ikut serta dalam perundingan itu. Perundingan damai antara dua negara itu dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian, termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika. Namun perundingan damai yang diupayakan oleh Amerika dan Iran terancam gagal akibat ulah biang kerok Israel. Seakan gila perang, di tengah gencatan senjata, Israel malah menyerang Lebanon secara membabi buta. Akibat serangan itu, 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Upaya keras Amerika dan Iran terancam kandas jika Zionis Israel masih berulah dengan menyerang negara-negara Teluk lainnya. Pemirsa, di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang masih rapuh, Islamabad bakal menjadi saksi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan pemirsa, berikut perwakilan dari kedua pihak yang akan saling berunding. Dalam perundingan yang berlangsung pada Jumat 10 April 2026, Amerika Serikat akan diwakili J.D. Vance sebagai pemimpin delegasi didampingi utusan utama Presiden Donald Trump, yakni Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner. Sementara dari pihak Iran, Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan datang sebagai delegasi.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu menggagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Sementara itu, pengamat politik konservatif Amerika Serikat Tucker Carlson pertanyakan kekuatan militer Amerika Serikat usai gagal paksa Iran buka Selat Hormuz. Ia juga menyebut hal tersebut perlu menjadi evaluasi bagi Amerika Serikat. And we actually can tell ourselves we're the strongest military in the world, and you want to be the strongest military in the world because that's great. But if you are the strongest military in the world, why can't you force Iran to open the bottleneck at the end of the Persian Gulf and let vitally needed commodities out to the rest of the world, including you? Like, if you're so powerful, why can't you get it done? And so what we've learned is we're really not as powerful as we said we were and probably as we thought we were. And that's bad for us, but it's also dangerous because it invites aggression. We need to fix that by being honest about what just happened. Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara tersebut masih terlibat saling serang. Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata.
Sementara itu, Lebanon menuntut untuk diikutsertakan dalam perjanjian gencatan senjata. Lebanon juga menegaskan tidak menerima pihak manapun untuk bernegosiasi atas nama mereka. الرئيس عون فقال لقد تعبنا من عبارات الاستنكار وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف النار كي ننطلق في المفاوضات. وتابع النقطة الأساسية الثانية هي أننا كدولة لها كيانها ووجودها والدولة هي التي تفاوض ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا. أضاف فخامة الرئيس فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض